Mazmur ini dibuka dengan satu kata yang begitu indah, yaitu berbahagialah. Konsep kebahagiaan menurut Alkitab sangat kontras dengan konsep kebahagiaan menurut dunia ini. Dunia akan berkata bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang bisa meraih segalanya dalam dunia ini, memiliki harta kekayaan yang melimpah, memiliki posisi dan lain sebagainya. Maka orang seperti itulah mungkin yang akan dikatakan sebagai orang yang berbahagia. Tetapi Alkitab berkata bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tema-tema ini selanjutnya dikembangkan dalam beberapa bagian dalam kitab Mazmur ini. Misalnya dalam Mazmur 106 ayat 3, Mazmur 112 ayat 1, Mazmur 144 ayat 15, dan yang paling besar terdapat dalam Mazmur 119 ayat 1 sampai 176 yang merupakan pasal terpanjang di dalam Alkitab kita. Kata berbahagia di sini bukanlah kebahagiaan yang dangkal atau kebahagiaan yang biasa. Tapi kata berbahagia di sini adalah bentuk kata interjeksi, di mana kata ini adalah sebuah kata untuk mengungkapkan atau mengekspresikan suatu emosi yang begitu kuat. Hal itu misalnya seperti apa yang dikatakan dalam Yehezkiel 26 ayat yang kedua. Dalam terjemahan baru dikatakan, "Hai anak manusia, oleh karena Tirus berkata mengenai Yerusalem, syukur, sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu. Ia akan beralih kepadaku sehingga aku menjadi penuh, tetapi ia menjadi reruntuhan." Sementara dalam terjemahan yang lain, bagian ini dikatakan, "Hai anak manusia, karena Tirus telah berseru terhadap Yerusalem, hore, pintu gerbang bangsa-bangsa telah hancur. Pintu gerbang itu akan beralih kepadaku sehingga aku makmur, dan ia telah menjadi reruntuhan." Di sana ada kata hore. Ini sebuah ungkapan tentang kegembiraan dan perasaan puas karena satu keadaan yang terjadi atau yang mereka alami. Itulah konsep dari kebahagiaan. Jadi berbahagia di sini bukan kebahagiaan yang sifatnya situasional, tetapi kebahagiaan yang dimaksud di sini adalah kebahagiaan yang begitu dalam, yang disertai dengan kepuasan. Selanjutnya, ucapan bahagia ini juga yang mengawali dari khotbah Yesus di atas bukit. Dalam Injil Matius pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7, itu merupakan bagian dari khotbah Yesus di atas bukit. Dan dia mengawali khotbahnya dengan beberapa ucapan bahagia di sana. Dan ini merupakan ungkapan kebahagiaan yang benar-benar sangat kontras dengan apa yang dunia sedang kejar dan dunia cari untuk memperoleh kebahagiaan. Bahwa orang yang berbahagia adalah mereka yang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang murah hatinya, orang yang suci hatinya, orang yang membawa damai, orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, dan seterusnya. Bagaimana mungkin keadaan-keadaan ini disebut sebagai orang yang berbahagia? Tetapi itulah jalan kebahagiaan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dialah Allah yang mengerti dan memahami dan tahu persis jalan untuk seseorang mengalami kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang ditawarkan dunia ini adalah kebahagiaan yang bersifat situasional, temporer, dan tidak kekal. Tetapi kebahagiaan dari jalan yang ditunjukkan oleh kebenaran ini adalah kebahagiaan yang sejati. Dan ketika kita mau sungguh-sungguh untuk meraih
kebahagiaan yang sejati ini, maka kita akan menikmati dan mengalaminya dalam kehidupan kita. Di tengah berbagai situasi dan keadaan apapun, kita dapat berbahagia dan kita dapat menikmati sukacita yang puas, sukacita yang kekal, damai sejahtera yang dikerjakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.